Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Malam. selamat datang Malam. di diskusi kita hari ini. Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, saya akan memaparkan mengenai eh, latar belakang kita berkumpul untuk diskusi hari ini. Jadi, perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep smart governance hadir sebagai bagian dari upaya modernisasi birokrasi untuk menciptakan pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, implementasi smart governance di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan di tingkat pusat maupun daerah. Jadi, untuk diskusi kali ini, kita akan sama-sama mengulas secara mendalam isu-isu utama yang menjadi hambatan dalam mewujudkannya smart governance. Nah, serta menyajikan bukti-buktinya juga apabila Bapak Ibu ada dari berbagai studi dan data lapangan. Jadi nanti kita akan diskusi terkait permasalahan yang ada di OPD dari rekan-rekan semua di sini. Kita langsung mulai saja ya, Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan terkait isunya di OPD-nya? Dipersilakan. Izin teman-teman, mungkin saya ingin diskusi mengenai isu yang saya angkat di Kecamatan Tirtajaya. Mungkin ada satu isu, yaitu memang di masyarakat di Kecamatan Tirtajaya itu masih kurang dalam segi kesadaran masyarakat dalam pentingnya pembuatan IMB gitu ya. Karena mungkin ada perspektif dari masyarakat bahwa pembuatan IMB itu ribet, terus mereka nggak tahu bagaimana cara membuat IMB gitu. Padahal sebenarnya pembuatan IMB itu sudah bisa melalui aplikasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Tuh, nah, apa sih sebenarnya bukti ataupun data yang menunjukkan tingkat rendahnya kesadaran masyarakat itu? Yang saya peroleh itu yang pertama, berdasarkan data IKM yang dilakukan oleh DPM-PST Kabupaten Karawang, itu bahwa ternyata belum terselenggaranya pelayanan perizinan yang cepat, responsif, dan murah biayanya. Itu dianalisis oleh Ramdhani dalam satu jurnal. Kemudian dilihat juga ternyata ditemukan data bahwa masyarakat belum paham terkait pengoperasian sistem online dan prosedur pembuatan IMB. Itu juga dilihat dari satu jurnal yang dilakukan pada tahun 2019 di Kabupaten Karawang. Nah, kemudian di Kecamatan Tirtajaya sendiri, itu setelah ada diskusi dengan bagian pelayanan dan umum, ternyata memang dari tahun kemarin sampai tahun sekarang 2025 itu belum ada masyarakat yang memang mau mengajukan ataupun menanyakan bagaimana sistem pembuatan IMB gitu. Padahal desa ataupun kecamatan harusnya bisa memfasilitasi itu gitu. Nah, sehingga mungkin dampak dari isu itu banyak bangunan yang tidak memiliki izin dan maraknya bangunan liar yang berdiri tanah milik negara karena ketidaktahuan itu dan merasa enjoy dengan apa yang mereka bangun gitu. Kemudian mungkin dari hal-hal tersebut ada pihak-pihak yang terdampak gitu. Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri yang rugi jika suatu saat terjadi kasus penggusuran gitu kan atau program yang membutuhkan berkas IMB-nya. Kemudian ya bagi pemerintah sendiri itu konteksnya mungkin akan rugi juga karena mungkin tidak ada retribusi di situ dalam pendirian IMB itu sendiri. Itu mungkin teman-teman yang isu yang saya ambil di Kecamatan Tirtajaya itu. Mungkin teman-teman ada masukan lain tentang isu-isu yang lainnya. Terima kasih. Boleh ke sini ya, saya sedikit menambahkan terkait isu untuk di OPD saya, terutama di Badan Pendapatan Daerah. Di sini saya memperhatikan setelah saya masuk menjadi CPNS di Badan Pendapatan Daerah, uh, untuk isunya yaitu terkait sosialisasi melalui media sosial maupun sosialisasi di lapangan
yang dilakukan di 30 kecamatan terkait penyebarluasan kebijakan daerah, yaitu tentang pajak belum optimal, terutama terkait program Pak Gubernur, Pak KDM, itu tentang PKB dan BDNKB. Terus yang terbaru ini ada penghapusan ya denda pajak PBB dan diskon pajak PBB. Nah, untuk isinya seperti itu. Untuk data dan faktanya, saya sendiri di lapangan menemukan masyarakat itu banyak yang belum tahu terkait program tersebut karena salah satunya mereka gagap informasi atau gaptek. Terus yang kedua yaitu kurangnya inovasi inovasi di media sosial sehingga menimbulkan kecenderungan kurang kurang berminat masyarakat terkait media sosial yang telah diluncurkan oleh Bapeda. Terus untuk dampaknya itu banyak sekali. Yang pertama yaitu banyak masyarakat yang ketinggalan informasi atau tidak tahu terkait program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terutama tentang PKB dan BDNKB, serta diskon pajak PBB, serta penghapusan piutang pajak daerah. Untuk yang kedua, yaitu menurunnya PAD atau pendapatan asli daerah, sehingga untuk pembangunan fasilitas umum menjadi terhambat. Seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan lagi untuk isu di OPD lain, enggak? Wah, menarik sekali ya isu-isu yang ada di OPD kalian. Kalau di kecamatan saya, Kutawaluya ada juga sih isu yang menarik. Kayak contohnya itu rendahnya pelaporan secara digital oleh pemerintah desa. Dan itu tentunya menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan tentunya berbasis data ya. Berdasarkan, saya juga berdiskusi dengan kepala seksi saya, itu kepala seksi pemerintahan, dan saya juga mengecek langsung kearsipan di kantor kecamatan. Saya temui bahwa hanya sebagian desa yang rutin menginput laporan kegiatan secara online melalui aplikasi, sementara desa lainnya masih menggunakan laporan manual atau hard copy yang cenderung sering terlambat dan tidak sinkron. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak adanya jadwal pembinaan rutin maupun sesi bimbingan teknis, serta minimnya SDM desa yang kompeten dalam pelaporan digital. Rata-rata hanya satu atau dua orang per desa yang memahami proses pelaporan tersebut. Tentunya ini berakibat pada data kinerja pembangunan desa menjadi tidak akurat, menyulitkan proses perencanaan dan evaluasi di tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat kabupaten, serta meningkatkan potensi temuan administrasi baik dari inspektorat maupun BPK. Itu sih yang bisa saya sampaikan dari isu yang ada di kecamatan saya. Mungkin ada lagi? Izin menambahkan dari OPD saya yaitu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jadi ada isu juga kalau masyarakat di Kabupaten Karawang itu untuk data terkini itu masih banyak mm, perilaku buang air besar sembarangan, dan itu tertinggi kedua di Jawa Barat menurut data Dinkes. Nah, selain itu juga ada isunya itu menjadi belum adanya penyaluran atau eh, permintaan penyedotan lumpur tinja dari masyarakat ke dinas, gitu masih melalui via tidak digital gitu. Jadi banyak masyarakat yang sulit untuk melaporkan apabila ingin membuang bekas tinjanya ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, sehingga masih banyak perilaku-perilaku buang air besar yang sembarangan. Sehingga di situ juga memiliki dampak baik itu secara lingkungan maupun secara kesehatan di warga Karawang juga gitu sih. Dan banyak
pihak-pihak yang terdampaknya yaitu dari penerima layanan itu sendiri. Kalau dari DPRKP sih seperti itu. Dan kalau untuk solusinya nih teman-teman, dari Teh Cindy tadi kan sudah memaparkan di OPD-nya. Kalau dari solusi yang isu itu, ada yang mau disampaikan nggak? Kalau menurut saya terkait isu itu, mungkin yang pertama karena kan kekurang pahaman masyarakat atau pengetahuan masyarakat ya. Jadi yang paling utama mungkin sosialisasi yang seharusnya lebih holistik terkait pembuatan IMB itu, baik secara langsung maupun secara digital. Karena kan mungkin dengan media-media sosial yang mungkin bisa diakses oleh banyak masyarakat, itu lebih bisa nyampe ke masyarakat gitu. Kalau misalkan secara langsung kan agak susah juga. Kemudian yang kedua mungkin adanya pendampingan gitu dari masyarakat, dari desa ataupun dari kecamatan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun digital juga gitu. Jadi untuk mempermudah semuanya mungkin sekarang sudah bisa dilakukan dengan media sosial. Seperti itu mungkin teh kalau menurutku ya. Kalau dari yang lain ada solusi dari isu-isu yang disampaikan juga nggak? Barangkali Teh Mei atau Kang Mael dari isu Ya, yang disampaikan. bahkan ya terkait solusi terutama yang terdampak di OPD. Yang pertama yaitu membuat konten yang menarik di media sosial, karena di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial. Banyak masyarakat yang scroll TikTok, Instagram gitu dibandingkan secara langsung ya. Tapi kita tetap melakukan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial. Mungkin kita akan membuat inovasi terbarunya dengan membuat podcast terkait program pemerintah daerah, yaitu tentang cara membayar pajak dan terkait program terbaru dari Badan Pendapatan Daerah, agar masyarakat bisa tahu terkait program-program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut, sehingga uh, pendapatan daerah kita bisa mendapat secara optimal, sehingga fasilitas umum bisa terbangun dan tidak terkendala lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Dari Kang Mael ada tambahan untuk solusinya mungkin dari isu yang disampaikan. Kalau dari saya sih ya, untuk mengatasi permasalahan atau isu yang saya sampaikan tadi, dapat diterapkan itu penetapan jadwal dan standar pelaporan digital yang jelas dan wajib bagi seluruh desa. Disertai mungkin dengan bimbingan teknis secara berkala agar perangkat desa memahami sistem pelaporan itu. Selain itu perlu juga penguatan kapasitas SDM melalui pendampingan aktif oleh tim dari kecamatan, serta penyediaan media belajar seperti video tutorial atau modul singkat. Selain itu monitoring dan evaluasi pelaporan desa secara rutin juga harus dilakukan, bisa melalui dashboard sederhana agar progres setiap desa dapat dipantau dan dievaluasi. Itu sih Kak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kang Teteh sudah disampaikan. Intinya mendigitalisasi dari sistem yang ada ya, teman-teman semua. Ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini? Cukup? Kalau cukup, kita sampaikan penutup ya untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, sudah melakukan pemaparannya terkait isu-isu di OPD-nya sekaligus solusi-solusinya. Terus untuk dari diskusi ini menunjukkan bahwa uh, perwujudan smart governance bukan sekedar soal teknologi, tapi juga ada kontribusi dari pembangunan SDM, integrasi sistem, dan partisipasi dari publik juga. Dengan kerjasamanya juga antar lintas sektor dan pendekatan sistematik, diharapkan konsep smart governance bisa benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas. Ya, terima kasih perhatiannya untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga diskusi ini memberikan wawasan dan mendorong perubahan ke arah pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih untuk semuanya.
Terima kasih juga Kak Tanti Ya. dan teman-teman.